Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada malam hari ini adalah tetap tegar di masa sukar. Tetap tegar di masa sukar. Ini sesuatu yang mudah untuk dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Kira-kira betul enggak ya? Tetap tegar di masa sukar. Karena biasanya kalau orang itu sedang mengalami masa sukar, maka dia tidak tegar lagi, tapi dia akan lemah, dia akan klopro semangatnya, tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk menjalani hidup ini. Tapi kita belajar pada malam hari ini bagaimana untuk kita bisa tegar di masa sukar. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa waktu-waktu ini, saat-saat ini adalah akhir zaman, dan kita juga melihat, kita mengalami bagaimana situasi, kondisi ekonomi juga saat-saat ini. Namun saya berdoa setiap anak-anak Tuhan tetap diberikan kekuatan yang dari Tuhan untuk menghadapi semuanya. Nah, kita belajar dari seorang tokoh, yaitu Rasul Paulus. Kita akan buka dulu di dalam Alkitab kita, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat pertama. 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata demikian: oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Mungkin kita berpikir Rasul Paulus kan memang dia terkenal orang yang luar biasa, orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, satu hal yang harus kita ketahui bahwa Rasul Paulus juga adalah manusia. Dia seorang manusia yang memiliki kelemahan. Dia seorang manusia yang memiliki keterbatasan dalam pikiran, perasaan, kehendaknya, bahkan fisiknya. Di dalam dia melayani Tuhan, begitu banyak tantangan yang harus dia hadapi. Memang dia orang yang hebat, betul. Tetapi dia juga manusia. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, bagaimana supaya kita tetap tegar di masa yang sukar. Di dalam bagian ini dituliskan bagian yang B, karena itu kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Makna arti dari tidak tawar hati itu adalah kami tidak putus asa menjalani hidup ini. Rasul Paulus dia harus keluar masuk penjara, dia harus mengalami begitu banyak siksaan oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Tetapi dikatakan, tetapi aku tidak tawar hati, aku tidak putus asa, aku tidak akan pernah menyerah dengan apa yang aku alami saat-saat ini. Demikianlah pernyataan Rasul Paulus. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan ini ya enak tidaknya itu sebenarnya dipengaruhi oleh pola pikir. Pola pikir seseorang itu mempengaruhi akan tindakan seseorang. Dan pola pikir itu dipengaruhi oleh hati. Ya. Hati kita yang telah diterangi oleh firman Tuhan itu akan memancarkan dalam sebuah pikirannya adalah bukan pikiran dunia ini, tetapi pikiran Kristus. Itu yang akan memancar karena pikiran itu bersumber dari hati. Makanya apa yang kita lakukan, kita kerjakan itu sebenarnya bermula dari hati, kemudian pada pikiran itu yang akan menggerakkan akan setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Maka ya
Bagaimana untuk kita tetap tegar di masa yang sukar itu dipengaruhi oleh bagaimana pemikiran kita. Tentu pemikiran kita itu adalah pemikiran yang telah diwarnai oleh firman Tuhan. Karena memang di dalam hati kita itu adalah firman Tuhan. Ada firman Tuhan. Nah, itulah yang mempengaruhi pola pikir kita. Pola pikir yang ada di dalam diri Paulus itu diungkapkan. Makanya dia tahu betul bagaimana dia tetap tegar di masa yang sukar. Karena satu, Rasul Paulus memandang bahwa kehidupan itu adalah kepercayaan Allah. Perhatikan pasal 4 ayat yang pertama bagian yang A. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Oleh karena kemurahan Allah, Rasul Paulus menerima pelayanan ini. Rasul Paulus memang dia seorang penginjil, dia melayani Tuhan. Tapi kita pun juga ada di tengah-tengah dunia, jikalau kita ada sekarang ini. Itu adalah juga kemurahan Allah. Itu adalah kepercayaan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada, masih hidup hingga saat ini, semua adalah kemurahan Allah. Amin. Itu adalah kepercayaan, berarti Allah itu masih mempercayakan sesuatu di dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu masih hidup, berarti Tuhan itu masih menaruh kepercayaan yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau Tuhan berkata udah tidak memberi kepercayaan, ya sudah dicabut aja nyawanya. Tapi kalau kita masih hidup, berarti Tuhan itu masih menaruh sebuah kepercayaan yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Jadi hidup adalah kepercayaan dari Allah. Kalau hidup adalah kepercayaan yang Allah berikan kepada kita, maka ketika kita mengalami masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, kita harus memahami, kita harus mengerti bahwa Allah pun pasti memberikan kesanggupan untuk kita menjalaninya. Amin Bapak Ibu. Allah pun memberikan kemampuan untuk kita menjalani. Kalau Tuhan masih memberikan kepercayaan buat saya, ketika saya menghadapi persoalan dalam hidup ini, saya yakin dan percaya bahwa Allah pun juga akan sanggup memberikan kepada saya sebuah kekuatan untuk saya menghadapi setiap persoalan. Firman Tuhan berkata bahwa masalah-masalah, persoalan-persoalan, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi kalau kita mengalami masa-masa sukar dalam hidup ini, ya kita harus memiliki pemikiran bahwa satu, hidup ini kepercayaan. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam situasi seperti itu artinya bahwa Tuhan pun juga pasti sanggup untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk menjalani masa-masa yang sukar itu. Ada seorang orang Amerika ini orang kaya luar biasa. Dia memperhatikan seorang hamba Tuhan, seorang misionaris dari Korea, masuk ke Amerika. Orang Amerika itu dia memperhatikan akan apa yang dilakukan oleh misionaris. Misionaris ini adalah seorang hamba Tuhan, dia melayani di tempat-tempat tertentu, dia memberitakan firman Tuhan, dia membagi Alkitab kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sekalipun di Amerika, tetapi misionaris ini dia tahu bahwa begitu banyak orang-orang yang belum mengenal akan Injil Tuhan. Orang Amerika ini memotret, kok melihat kok hanya seperti itu aja. Apa yang dilakukan oleh misionaris kok hanya khotbah, kemudian begitu aja.
dia ingin tahu banyak dengan apa yang dilakukan oleh misionaris ini. Dia mengikuti, kemudian orang Amerika ini datang ke tempat di mana misionaris itu tinggal. Di satu rumah, rupanya di rumah itu misionaris Korea ini dia sedang memandikan orang-orang yang sedang berpenyakit, ada borok itu kemudian diteteli gitu. Kemudian orang Amerika itu melihat dengan jijik dan dia berkata seperti ini, saya dibayar ribuan dolar, saya tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh misionaris ini. Dan apa yang dikatakan oleh misionaris untuk menjawab pertanyaan itu, betul Pak, saya pun juga sebenarnya tidak mau melakukan hal ini. Tapi kalau Tuhan memberikan kepercayaan buat saya, maka saya lakukan ini dan saya mampu. Saudara yang dikasih Tuhan, kemampuan yang ada dalam diri kita untuk menghadapi segala sesuatu itu bukan dari diri kita, tapi itu datangnya dari Tuhan. Hidup ini sebuah kepercayaan. Tuhan mempercayakan hidup kepada kita untuk kita ada di tengah-tengah dunia. Kalau kita mengalami masa-masa yang sukar, saya percaya bahwa Tuhan pun akan memberikan kekuatan dan kesanggupan untuk kita menghadapi semuanya itu. Nah, paradigma inilah yang perlu kita bangun di dalam diri kita. Pemikiran itu yang harus kita bangun di dalam diri kita, bahwa kita hidup ada saat ini, berarti Tuhan masih percaya kepada kita. Makanya jangan sia-siakan hidup ini. Bahwa setiap langkah hidup kita itu ada anugerah. Ya, setiap langkah kehidupan kita itu ada anugerah. Ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, badani semakin melemah, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Rasul Paulus menyampaikan di dalam dia melayani bagaimana dia harus berhadapan dengan begitu banyak tantangan, masalah dengan hidup pelayanannya. Tapi dia melihat bahwa di dalam perjalanan hidupnya, ya, di dalam perjalanan hidupnya itu selalu ada anugerah. Ya, di balik penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus itu ada anugerah. Anugerahnya apa? Anugerahnya adalah bahwa manusia batiniahnya itu diperbaharui dari hari ke sehari. Dengan masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus melihat dalam setiap persoalan itu ada anugerah, yaitu apa? Manusia batiniahnya semakin tinggi, semakin hidup kita juga demikian harusnya. Semakin banyak tantangan, semakin banyak masalah, semakin banyak ujian, kita harus melihat bahwa di balik semua itu ada anugerah. Kita yang pernah sakit apapun, kita masih bisa melihat bahwa di balik sakit penyakit yang kita alami, yang kita derita, ada anugerah Tuhan. Aku semakin dekat dengan Tuhan, aku semakin menyadari bahwa tubuh manusia itu lemah. Aku semakin menyadari bahwa hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Itu manusia batiniah yang selalu diperbaharui. Nah, orang-orang percaya harus sampai pada titik itu. Dia harus memahami bahwa dalam setiap persoalan hidupnya ada anugerah yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri orang itu. Apa
apa sih maksud Tuhan dengan masalah ini? Apa sih maksud Tuhan dengan sakit penyakit ini? Apa sih maksud Tuhan dengan akan apa yang aku alami saat ini? Kalau kita bisa memahami itu, pasti Tuhan siapkan anugerah di dalam kehidupan kita. Jadi setiap masalah pasti ada anugerah Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima, di situ dikatakan demikian, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Bagian yang ketiga adalah bahwa Tuhan telah siapkan semuanya. Tuhan telah siapkan semuanya. Saya tutup dengan satu kisah hidup, kisah nyata dari seorang yang bernama Hudson Taylor. Dia adalah orang Amerika. Dia ini menyerahkan diri untuk menjadi misionaris, menjadi hamba Tuhan di Cina. Dia melayani ke Cina. Cukup waktu lama dia melayani, kemudian Hudson Taylor ini dia mengalami sakit. Dia mengalami sakit, namanya misionaris itu segala biaya hidup itu ditunjang itu dari gereja yang mengutus. Gereja dari Amerika yang mengutus dia ke Cina. Nah, di Cina dia sakit. Yang dia layani adalah orang-orang yang sangat dalam kondisi ekonomi lemah. Dia sakit sementara persediaan makanan sudah habis, tidak ada kiriman dari hijab pengutus. Hanya makanan, nasi, beras sedikit. Bagaimana caranya? Akhirnya jemaat, karena Hudson Taylor ini sakit, jemaat yang ngurus dia. Setiap hari harus dibuatkan bubur. Pagi bubur, siang bubur, malamnya bubur. Nah, karena jemaat yang dilayani juga memang kondisinya tidak memungkinkan untuk memberikan yang terbaik buat Hudson Taylor ini. Dalam kondisi sakit dia bilang sama jemaat yang ada di situ, nanti kalau saya sembuh, saya tidak akan kembali lagi ke Cina. Dia komentar seperti itu, statement seperti itu. Kalau saya sembuh, saya tidak akan kembali lagi ke Cina. Dia sakit, dari gereja pengutus tidak memberikan dukungan atau telat, lain sebagainya. Sehingga akhirnya dalam jangka waktu dia makan bubur terus begitu. Tapi akhirnya dia sembuh dan dia pulang, pulang untuk ke Amerika. Nah, di Amerika Hudson Taylor ini dia cek dokter. Dia cek kesehatannya dan dokter berkata seperti ini. Pak Hudson ini di sana makan apa selama ini? Di sana saya makan bubur terus, saya sempat sangat bosan dengan apa yang aku alami. Untung, dokter berkata, untung Bapak itu makan bubur. Sebab kalau Bapak makan makanan yang keras, nyawa Bapak tidak akan tertolong. Hudson Taylor langsung kaget, dia minta ampun sama Tuhan karena dia bilang, kalau nanti saya sudah sembuh, saya tidak akan kembali lagi ke Cina. Tapi pernyataan dokter mengingatkan dia bahwa apa yang dia alami, dia harus makan bubur terus menerus. Rupanya itu adalah cara Tuhan untuk menyembuhkan Hudson Taylor. Akhirnya Hudson Taylor dia kembali ke Cina menjadi misionaris di Cina. Tuhan itu siapkan segalanya, jadi jangan takut bahwa Tuhan atur jalan hidup kita dengan sempurna. Tuhan memberkati kita semua.